Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan Shalom. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan, dalam pimpinan rohnya kita arahkan langkah kita, hati kita untuk ada dalam masa perenungan Minggu Advent yang keempat di rumahnya yang kudus ini, tetapi juga dalam kebaktian ini akan ada peneguhan anggota SIDI untuk 7 orang anak kekasih kita. Bacaan sebagaimana yang telah disiapkan oleh Sinode dengan tema Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5 dan temanya berjalan dalam terang damai Tuhan. Berjalan dalam terang damai Tuhan. Yesaya hidup pada masa di mana umat Tuhan ada dalam kehancuran moral dan kegelapan rohani. Para pemimpin bersekongkol dengan para pencuri, kepentingan diri sendiri yang diutamakan, yang lemah ditindas, dan juga bahkan ibadah mereka dianggap munafik oleh Tuhan. Persembahan-persembahan mereka itu sebuah kejijikan bagi Tuhan. Dan Tuhan benci dengan perayaan-perayaan ibadah mereka karena penuh dengan kejahatan. Di tengah kegelapan inilah, kehancuran moral dan rohani inilah, Yesaya mendapat penglihatan dari Allah. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Allah akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana. Akan ada sebuah pengakuan pada hari-hari yang terakhir tentang Allah yang kekal itu. Keberadaan Allah yang tak tergoyahkan. Allah yang abadi itu. Di ayat yang ketiga, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Di hari-hari terakhir akan ada pengakuan dari mulut bangsa-bangsa bahwa kebenaran firman Tuhanlah adalah petunjuk hidup yang benar. Dan firman itu kekal dan abadi. Demikian penglihatan yang datang kepada Yesaya untuk diserukan kepada umat Israel, umat pilihan Allah. Kita akan belajar beberapa poin dari perenungan firman Tuhan untuk kehidupan iman kita dewasa ini. Hal yang pertama, tetaplah ada dalam kesetiaan kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang kekal. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Hari ini 7 anak kita akan ada dalam ikrar, dalam janji, dalam pengakuan tentang siapa Yesus atas hidupmu. Pegang janji itu dalam kesetiaan. Pada pertanyaan yang kedua, itu pertanyaan tentang bagaimana kesetiaan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat sampai mati. Jadi kesetiaan ini sampai mati. Tidak gampang hidup dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus. Karena kita sadari bahwa kehidupan penuh dengan berbagai-bagai godaan iman. Menggumuli masa depanmu. Jangan pitanya di kuburan nenek, minta masa depan yang jelas.
bentuk godaan terhadap penyembahan berhala, bentuk ketidaksetiaan kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa itu. Jangan karena cinta melihat ganteng dan cantiknya, lalu kemudian mengingkari janji setiamu kepada Tuhan. Dan tantangan-tantangan godaan iman lainnya yang akan datang kepada kita dalam hidup hari-hari ini. Pegang kesetiaan itu. Jaga lutut tetap ada dalam pengakuan dan lidah itu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Masih kecil itu yang orang tua gendong bawa datang, lalu meteraikan kita sebagai milik kepunyaannya. Orang tua yang punya tanggung jawab membimbing, memperkenalkan siapa Yesus, sang sumber hidup itu. Hari ini engkau berdiri sendiri, dengan mulutmu engkau akan mengikrarkan janji itu. Belajar secara pribadi mengenal siapa itu Tuhan. Bukan apa kata dunia, apa kata orang, tetapi apa kata saya dalam pengenalan kepada siapa itu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Kuat di dalam doa. Minta Tuhan untuk tetap menjaga janji kesetiaan ini. Hal yang kedua, firman Tuhan juga mau datang dan mengajarkan kepada kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tinggal di dalam firman Tuhan. Bergaul erat dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai ajaran yang mengajarmu tentang bagaimana hidup dengan baik dan benar, diberkati di dalam Tuhan. Firman Tuhan ada untuk menyatakan kesalahanmu jika engkau berlaku serong di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, jadikan itu untuk memperbaiki kelakuanmu. Kalau sudah ada dalam berbagai-bagai kesalahan, jadikan firman Tuhan untuk perbaiki. Jangan terus terlena dengan dosa. Jangan keraskan hati dengan teguran-teguran firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan datang kepada kita, perbaiki kelakuan kita untuk terus berjalan dalam kebenaran itu. Jadikan firman Tuhan sebagai perisai untuk melawan godaan-godaan itu. Karena itu bergaul dengan firman Tuhan. Bawa diri untuk lebih dekat dan ada dalam perkumpulan-perkumpulan orang benar. Pertemanan yang membawa kesia-siaan itu tolak. Dewasa berarti mampu mengambil keputusan dalam kesadaran konsekuensi atas keputusan-keputusan itu. Demikian hari ini kamu berdiri di hadapan Tuhan. Mau belajar bertanggung jawab dengan iman. Dalam bacaan firman Tuhan dikatakan di sini bahwa Ia yang adalah hakim, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Alkitab sering menggunakan kata terang dan gelap. Terang untuk menunjukkan kebaikan, gelap untuk menunjukkan kejahatan. Yesus sendiri menggunakan simbol terang. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 Yesus bilang, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, jadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai senjata untuk melawan ketidakadilan, melawan kejahatan. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang, membawa damai.
Yesus tidak berperang dengan ketidakadilan, kehancuran moral, semua itu dengan kekerasan, tetapi dengan kasih melalui pengorbanannya. Lewat jalan damai, jalan keselamatan. Karena itu firman Tuhan bagi hati kita yang keras, yang terus hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Firman Tuhan menjadi senjata untuk meluluhkan, menghancurkan ego kita, kedagingan kita. Jadikan kebenaran firman Tuhan itu senjata. Kadang-kadang untuk kenakalan anak-anak kita, kejahatan orang, kita berharap hukuman menjadi efek jerah. Tapi kita sadar bahwa dia tidak punya kuasa untuk merubah seseorang atau membawa seseorang hidup di dalam Tuhan. Bagian dari ayat 4 ini mau mengatakan kepada kita, firman Tuhan itu pedang. Pedang yang datang kepada saya sebagai pemberita, datang kepada kita sebagai pendengar. Untuk mengikis, untuk menghancurkan, untuk membersihkan. Jadi pedang, tombak, mata, itu lambang alat-alat peperangan, lambang kuasa, kekerasan. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, jadikan firman Tuhan sebagai alat yang dapat merubah hidup kita yang jahat dan kotor di hadapan Tuhan itu. Untuk hidup ada dalam terang Tuhan, hidup ada dalam damai Tuhan. Karena itu poin yang ketiga pada ayat yang kelima, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sebuah ajakan untuk ada dalam pertobatan. Mari kita yang sudah mengenal Tuhan, kita yang sudah berjanji dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Panggilan pertobatan ini juga merupakan sekaligus panggilan pemberian diri untuk melayani Tuhan. Ada terang Tuhan yang bersinar atas diri kita. Dalam setiap bentuk pelayanan-pelayanan kita. 7 anggota CD, hari ini kamu diteguhkan sebagai bagian dari anggota gereja yang dewasa. Engkau tidak saja dilayakan untuk ada dalam perjamuan kudus, menghayati kasih Tuhan lewat darah dan tubuhnya yang tertumpah dan tercabik. Tetapi hari ini juga engkau mengikrarkan janjimu untuk mengambil bahagian dalam pelayanan firman Tuhan. Dalam pengembalaan saya bilang, pakai dirimu sebagai alat di tangan Tuhan. Bukan tunggu terikat sebagai penatua, diaken, pengajar. Setelah orang dipilih, jemaat memilih. Tetapi saat ini, dimanapun engkau berada, beri diri untuk menjadi bermakna. Dalam lingkungan pergaulanmu, dalam keluargamu, dalam lingkungan bermainmu, apapun, dimanapun, dalam situasi apapun, bersinar. Biarlah terang Tuhan terpancar atas hidupmu, dalam tutur katamu, dalam perilakumu. Jangan membuat hati Tuhan berduka untuk sikap hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selamat menjadi anggota CD. Pegang terus janji kesetiaanmu. Apapun godaan tantangannya. Kesetiaan dan ketaatanmu akan membawamu pada kemuliaan dalam hidup yang kekal bersama Allah Bapa di sorga. Ketika Tuhan datang kembali sebagai Raja, sebagai Hakim. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita ada dalam penantian untuk perayaan peringatan hari kelahiran Yesus Kristus yang sebentar tanggal 25 akan kita buat. Dan juga kita ada dalam penantian Yesus yang datang sebagai Hakim atas dunia ini. Minggu Advent, 4 minggu Advent membawa kita ada dalam perenungan untuk diri. Minggu pertama itu tentang pengharapan. Minggu kedua tentang kasih. Minggu Advent yang ketiga tentang sukacita. Dan minggu Advent yang keempat ini bicara tentang damai. Selamat mempersiapkan diri,
menyambut Yesus Kristus yang akan datang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.